Selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi pada hari ini, pada hari Kamis 17 September 2020. Semoga kabar kita semuanya kabar baik dan kabar sukacita. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang hamu manghuhumi asa unang hona uhum hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa firman ini sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan kita, supaya kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Di dalam firman ini, Yesus memberikan perintah, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sikap menghakimi yang dimaksudkan dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Bukan berarti kita meniadakan nalar kritis kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan berarti juga kita tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena ketika kita membaca dalam pasal 7 ini ayat 13 dan seterusnya, di situ jelas sekali Yesus meminta kita untuk bisa membedakan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Ini berarti diperlukan kemampuan kritis untuk membedakan mana nabi yang palsu dan mana nabi yang asli, mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Jangan menghakimi, bukan juga maksudnya kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain, menutup mata dengan kesalahan orang lain, seolah-olah itu adalah masalah privasi orang lain. Bukan urusan kita, bukan itu poinnya. Tetapi sikap menghakimi yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada sikap yang begitu fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi begitu toleran dengan dosa-dosa kita sendiri. Sikap menghakimi di sini lebih kepada sikap yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak sadar bahwa dia sebenarnya punya kesalahan yang jauh lebih besar. Sikap menghakimi di dalam perikop ini adalah lebih kepada sikap yang begitu kejam, begitu keras mengkritik orang lain dan menghukum orang lain tanpa belas kasihan, tetapi sebaliknya begitu lemah mengkritik diri sendiri, begitu toleran dengan kesalahan diri sendiri. Saudara-saudara, ini yang sering orang begitu gampang, begitu mudah, begitu keras mengecam kesalahan-kesalahan orang lain, mempersalahkan orang lain, tetapi di dalam kehidupannya begitu lemah mengkritik diri sendiri, melihat diri sendiri, dan begitu toleran dengan kesalahan kita sendiri. Yesus tidak melarang kita untuk mengkritik, atau Yesus tidak melarang kita untuk menegur kesalahan orang lain. Yang dilarang oleh Yesus adalah mengkritik dengan jiwa yang salah, dengan tujuan dan motif yang salah. Kritik yang sifatnya menghancurkan, merendahkan orang lain, mengkritik dengan sikap arogan, penuh dengan kesombongan rohani. Itu yang dilarang oleh Yesus. Kita tidak boleh mengkritik dengan menghancurkan orang lain, dengan merendahkan orang lain, dengan mengkritik secara arogan dan penuh dengan kesombongan rohani. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa poin yang paling utama di dalam hal firman ini, Yesus mengingatkan kecenderungan manusia pada umumnya untuk lebih berfokus melihat kesalahan-kesalahan orang lain daripada melihat ke dalam dirinya sendiri. Jika kita menemukan dosa orang lain,
kita kecam habis-habisan. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita kecam habis-habisan. Dan kita tidak kasih kendor, kita tidak kasih ampun. Tetapi jika kita menemukan kesalahan kita sendiri, kesalahan itu kita anggap kecil dan remeh. Ketika kita menemukan kesalahan sendiri, bahwa kita selalu mencari kebenaran sendiri. Kita mencari pembelaan terhadap diri kita sendiri, kita berapologet, kita membela diri kita sendiri. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sering melucuti kesalahan orang lain sampai akhirnya kita kehilangan belas kasihan terhadap orang lain. Saudara-saudara, di dalam hal menghakimi, mari kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang menghakimi orang lain supaya kita tidak dihakimi. Jangan kita melihat kesalahan orang lain yang begitu besar, tetapi ketika kita melakukan kesalahan, kita pura-pura tidak tahu, dan kita telah melakukan kesalahan tetapi kita juga bertindak seolah-olah benar. Oleh karena itu, dengan sangat tegas bahwa ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mari kita mengintrospeksi diri, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kesalahan kita, dan mari kita terus memberikan, mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik juga. Kita boleh menegur kesalahan orang lain dengan penuh kasih, tetapi kita tidak boleh hanya menyalahkan orang lain, tetapi kesalahan kita tidak pernah kita lihat. Oleh karena itu, kita harus mengingat, jangan kita menghakimi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.